Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan seru-seruan melakukan sebuah tes power bank yang memiliki fitur dual fungsi, yaitu sebagai fungsi power bank plus game konsol. Ini dari brand Remake yang kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 156.000. Tentunya bermain-main voucher ya. Untuk mendapatkan harga yang semurah itu, bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali yang saya tes power bank ini mulai dari fitur game konsol ataupun sebagai power bank untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa power bank ini? Simak videonya. Ini yang terdapat dalam paket pembelian power bank Remake FCP13 yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Warna hijau ya, ada bagian transparan mika seperti ini untuk melihat power banknya. Kemudian di dalam box ada mika seperti ini sebagai tempat power bank. Kemudian ini saya dapat berbagai macam kertas, saya juga tidak paham ini. Nah, seperti ini. Kemudian ada sertifikat seperti ini. Lalu kita akan dapat ini buku panduan menggunakan bahasa Inggris dan ini bahasa Cina mungkin ya, atau bahasa Mandarin. Kemudian kita akan dapat ini bungkus power bank, cukup bagus sekali. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan dapat ini memory card. Di dalam memory card ini konon katanya sudah ada 1000 game. Nah ya, cukup enak sekali. Kemudian kita akan dapat power bank Remake FCP13 seperti ini fisiknya. Dari sisi tampilan fisik yang saya beli ini warna hitam. Kombinasi ada berbagai macam tombol warna hijau. Lalu di sini ada tulisannya Remake. Cukup bagus sekali tulisannya. Kemudian ini ada layar untuk bermain game. Ini ada tombol on atau volume ya. Nah, seperti ini ada reset, select. Ini untuk kepentingan game. Ada navigasi dan tombol game konsol. Kemudian ini ada gantungan yang berfungsi sebagai juga untuk charging ya. Coba gantungannya ini saya lepas. Ini ada port lightning. Nah ya, untuk iPhone. Kemudian saya kembalikan lagi. Ini ketika saya balik, ini port USB-C gantungannya. Lihat ini. Nah ya, oke. Kemudian kita kembali ke power bank lagi. Kita lihat dari sisi sebelah sini kosong. Kemudian kita lihat dari sisi sebelah sini ada tombol untuk menyalakan digital display dari power bank itu. Ketika saya tekan, di sini akan nyala. Nah, lihatnya seperti ini ya. Nah, ini akan nyala. Kemudian ini ada port. Ini portnya untuk ini itu lightning sesuai dengan kabel bawahnya ini. Kemudian ini port untuk USB-C. Nah, ya seperti itu. Kemudian kita lihat di sebelah bawah sini, ini ada speaker. Karena ini berfungsi sebagai game konsol juga, pasti ada speakernya. Nah, ini ada tempat untuk memory card. Kemudian kita lihat dari sisi yang ada di baliknya sini. Kita lihat ini ada spesifikasi dari remake-nya. Sebentar, ini saya lepas dahulu ya. Ini isolasinya biar terlihat jelas spesifikasinya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya taruh di sini. Nah, ini spesifikasinya. Remake FCP13 nominal power atau sel baterai 10.000 mAh menggunakan teknologi sel polimer. Nah, ini ya. Struktur daya output maksimalnya dia mencapai 20 watt. Nah, kemudian input USB-C. Nah, lihat ini. Dia mencapai 18 watt. Jadi output dari power bank ini 20 watt. Input itu untuk recharging power bank 18 watt. Kemudian kita lihat dari sisi ini rated capacity. Kalau bisa mengatakan rated capacity, kalau teman-teman mengatakan real capacity. Ini secara teori ya masih 5.800. Nah, seperti itu. Energi konversi sekitar 60%. Nah, ini ada berbagai macam sertifikat. Nah, ada sertifikat FC dan berbagai macam seperti ini. Yang saya suka, power bank ini sudah ada sertifikat triple C-nya. Lihat ini. Sehingga aman digunakan untuk penerbangan ke Cina maupun ke seluruh dunia. Lalu kita lihat dari sisi memory card ya, ini ada tulisannya seperti ini. Nah, silakan diterjemahkan sendiri ya, lihat ini. Intinya ini hanya untuk testing saja, tidak boleh diperjualbelikan, kira-kira seperti itu. Nah, ini memory cardnya coba saya buka ya, sebentar. Ini cara membukanya, nah seperti ini. Nah, coba, nah ini memory cardnya dia. Ada tulisannya seperti ini. Nah ya, ini memory cardnya polosan. Ya, namanya juga bonusan ya. Dengan harga 150 ribuan dapat memory card sudah sangat-sangat enak sekali. Built-in quality power bank Remake. Nah, lihat dari sisi tulisan. Cukup rapi sekali pengerjanya. Ini ada semacam kayak goresan. Ini isolasi untuk melindungi layar. Lihat ini ya. Oke,
Kita lihat dari sisi tulisan yang lainnya, lihat seperti tulisan navigasi, cukup rapi sekali pengerjaannya. Lihat ini dia modelnya ada yang ditimbul seperti ini. Lihat dari sisi tulisan yang lain aman, sangat rapi pengerjaannya. Coba kita lihat dari sisi finishing yang di sebelah sini, lihat ini cukup rapi pengerjaannya. Nah ya oke, kemudian coba kita lihat dari sisi belakang, lihat ini. Nah ya standar kalau dari sisi belakang ini bagian penutup baterai kira-kira seperti itu ya, lihat ini tidak rapi-rapi amat tapi juga tidak buruk-buruk amat, bisa tidak ini saya gerakkan. Kalau dari sisi sini rapi, lihat ini ya. Kalau dari sisi sini sedikit agak renggang tapi tidak renggang-renggang amat, menurut saya masih dalam toleransi. Coba kita lihat dari sisi yang lain, misalnya portnya juga standar ya. Standar, tidak terlalu rapi tapi tidak terlalu buruk-buruk amat. Kemudian kita lihat dari sisi yang sebelah sini, misalnya tombol ini, lihat aman. Nah kemudian coba kita lihat dari sisi penulisan yang bagian ini, deskripsinya atau spesifikasinya juga kecil tapi detail, bagus kok sablonan tulisannya. Kemudian lihat dari sisi yang ada di sini. Nah lihat dari sisi tulisan spesifikasi port agak kecil tapi sedikit kurang jelas, tapi ya sudah lebih dari cukup untuk dari sisi build quality dari powerbank Remax ini. Jenis baterai pada powerbank Remax FCP13 ini bisa kita lihat dari sisi spesifikasi, bisa dilihat ini ya. Dia menggunakan lithium polimer. Kalau bisa saya singkat ya polimer lah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau pengen tahu jenis sel polimer itu seperti ini kira-kira yang ada pada powerbank Remax. Yang modelnya kecil ya, tapi dia agak tebal. Oke, coba saya paskan atau saya sesuaikan dengan powerbanknya, bisa dilihat ini. Kemudian coba kita taruh di sini. Nah ya pas, jadi dia menggunakan kira-kira menggunakan sel polimer seperti ini, yang dimana ini per selnya 5000 mAh. Dari sisi kualitas sel yang ada pada powerbank Remax FCP13 ini coba kita analisis, walaupun menggunakan sel polimer ya, tapi ada beberapa powerbank yang sel polimernya kualitas bagus. Sebagai contoh ini saya buktikan ada dari brand Aoki. Ini sejak saya pembelian tahun 2019, lihat ini buktinya, tidak omong kosong. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Coba saya nyalakan. Nah, turun performa pasti, tapi dia terkondisi dalam kondisi sel yang masih prima, bagus, lihat belum kembung. Nah, ini contoh sel polimer yang kualitasnya bagus. Oke, kembali ke powerbank Remax. Nah, saya biasanya analisisnya powerbank seperti ini. Ketika pertama kali unboxing, kita lihat persentase baterainya tersisa berapa persen, itu menunjukkan karakteristik baterai itu kualitas bagus atau buruk. Ini contoh powerbank Remax. Sejak pertama kali unboxing sampai sekarang belum saya recharging. Dia terkondisi baterai 82%, aslinya ini 83%, cuman saya buat untuk tes main game, turun 1%. Nah, ini sebuah bukti kondisi baterai atau kualitas baterai Remax ini bagus karena dia tidak terkondisi low bed atau 0%. Artinya dia kan tidak mudah habis baterainya. Nah, sebagai referensi ini saya ada baterai recharging, dia mengasumsikan seperti ini. Di charge full 100%, disimpan dalam waktu 1 tahun tersisa daya 85% atau turun 15%. Disimpan dalam waktu 8 tahun, maksud saya 2 tahun, turun daya 20%. Nah, ini kondisi atau kualitas baterai yang bagus. Contoh powerbank Remax ini. Entah dia tersimpan berapa lama saya tidak tahu, tapi dia terkondisi dalam kondisi 82%, itu sangat bagus. Oke, tips dari saya, hindari kalau menerima powerbank atau kembalikan bila terkondisi baterai 0%. Itu rusak baterainya dalam pemakaian jangka panjang. Karena tips atau trik dari saya, kita tidak boleh ya menyimpan powerbank dalam kondisi habis total. Itu bisa merusak sel baterai kita. Tidak boleh kita menyimpan powerbank sekali lagi dalam kondisi baterai habis total. Nah, kalau kita menerima powerbank dalam kondisi baterai habis total, otomatis kan tersimpan dalam waktu lama dalam kondisi 0%, itu bisa merusak baterai. Tes protokol isi daya cepat, ini saya menggunakan dua alat tes, yaitu dari Finersi FNP58 dan USB Data Cosi. Untuk cek PPS-nya saya tata dahulu. Nah, lihat nih, saya mulai masuk ke auto detect di sistem fast chargingnya USB Data Finersi. Lihat, ini masih loading. Nah, dia support PD 22 watt, kemudian dia juga support fast charging Samsung, Huawei,
fast charging dan Huawei supercharger dia juga support. Quick charging 2.0 dan 3.0 dia juga support. Selebihnya VOOC, Super VOOC, PUB Express dia tidak bisa. Nah, karena ini tidak ada port USB-A ya, jadi saya bisa melakukan tes hanya di port USB-C. Nah, ini saya mulai masuk ke cek protokol isi daya cepat. Nah, sebentar. Nah, ini. Nah, oke, saya tes sekarang. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, dia support PD 20 watt. Nah, oh dia restart. Kita tunggu sebentar. Oh, layarnya mati. Kita coba saya nyalakan. Nah, ini. Nah, dia support PD 20 watt, PPS-nya 22 watt. Support PPS ya. Kemudian voltasenya lihat, dia support 5 volt, 9 volt hingga 12 volt. PPS-nya support hingga 11 volt 2 ampere. Lihat ini PPS-nya 11 volt 2 ampere sama dengan 22 watt sama. Kemudian lihat QC support 12 volt maksimalnya, kemudian QC 3.0 supportnya 12 volt, ada tulisannya PD 3.0. kemudian ini coba saya tes PD trigger. Nah, PD trigger itu menjelaskan tentang PD 2.0, 3.0, PPS, QC, PD 3.1, EPR dan AVS. Oke, lihat ini saya sudah masuk ke PD trigger. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, lihat PD triggernya. Nah, oh dia sebentar. Nah, ini sebentar ya. Nah, dia sudah keluar. Nah, kita lihat dari sisi PD trigger 22 watt ya. Kemudian struktur dayanya PD trigger kalau saya umpamakan ya struktur daya volt dan ampere lah. Itu kira-kira menjelaskan kemampuan power banknya seperti itu. Lihat power banknya support 5 volt hingga 12 volt. Kemudian ampernya support 3 ampere, 2,2 ampere dan 1,67 ampere dan 2 ampere. Nah, ini ya struktur dari hasil PD trigger. Tes Ripple power bank. Nah, teman-teman mungkin ada yang belum paham apa itu Ripple power bank atau Ripple lah ya, kira-kira seperti itu. Ripple itu sesuatu yang tidak kita inginkan ikut masuk ke dalam sesuatu yang kita inginkan. Misalnya teman-teman menggunakan masker, tujuannya kan untuk menyaring udara dari debu, tapi kenyataannya ada sebagian kecil debu yang ikut masuk bersama udara. Itu namanya proses ripple. Semakin banyak debu yang ikut masuk, ya memperburuk atau memperburuk kualitas dari udara yang kita hisap. Nah, itu karena kualitas masker yang mungkin buruk sehingga tidak mampu menyaring udara dengan bersih dari debu. Contoh misalnya Ripple adapter charger ya. Kita membahas adapter charger. Adapter charger itu merubah dari arus AC ke DC. Nah, adapter charger yang jelek kadang ada sebagian arus AC yang ikut masuk ke dalam DC untuk masuk ke dalam ponsel, misalnya seperti itu. Nah, semakin banyak arus AC yang ikut masuk ke dalam ponsel, itu bisa memperpendek usia pakai ponsel atau merusak sistem chargingnya ponsel ya, kira-kira seperti itu. Nah, sama seperti juga power bank, kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan tentang Ripple power bank, silahkan ditambahkan ya, atau ada yang mau dikoreksi. Oke, ini coba saya bandingkan dengan power bank Acom Ripple-nya. Oke, saya hubungkan dahulu. Nah, lihat ini pertama saya tes dari sisi power bank remake dahulu. Nah, lihat ini ya, ke ponsel Xiaomi start dari baterai 5% quick charging aktif. Coba kita lihat dari sisi power bank, lihat ini 82%, indikator petir hijau aktif. Oke, saya taruh di sini power banknya. Sekarang saya coba untuk menganalisis ini dahulu. Yang aktif QC 3.0 dengan struktur daya 6,4 volt kali 2,1 ampere sama dengan 14 watt. Tadi daya maksimalnya 15,7. Oke, sekarang saya masuk ke Ripple. Nah, lihat ini Ripple. Nah, ini hasil dari Ripple power bank. Kita lihat dari sisi nilai Ripple VPP. Ini kalau tidak salah artinya voltage peak to peak. Nah, mohon maaf bahasa Inggris saya salah. Nah, ini nilainya mencapai 60 tadi maksimal. Coba saya pause secara acak. Nah, lihat ini kalau menggunakan power bank remake menghasilkan sebuah nilai 48 MV. Nah, semakin besar nilai sebuah Ripple itu semakin buruk. Nah, sama seperti proses masker menyaring udara yang ikut masuk bersama debu. Semakin banyak debu yang tidak kita inginkan masuk ke dalam hidung kita, kan buruk kualitas maskernya. Kira-kira seperti itu. Oke, dari hasil power bank remake ini ya,
48. Sekarang saya ganti untuk kita bandingkan. Nah, ini sudah saya hubungkan dengan menggunakan power bank Acom. Kita tunggu sebentar, quick charging aktif. Nah, start dari baterai 6%. Dari sisi power bank, indikator petir juga aktif. Oke, sekarang langsung masuk ke seluruh dayanya sama ya, kurang lebih kayak seperti power bank Remax. Sekarang saya masuk ke Ripple. Nah, lihat ini, Ripple-nya power bank Acom lebih tinggi ya tadi daripada power bank Remax. Nah, coba saya pause secara acak. Lihat ini, mencapai 65. Nah, tadi Remax di angka sekitar 40-an. Jadi lebih bagus power bank Remax karena menghasilkan nilai lebih rendah dibandingkan power bank Acom. Tes fitur game konsol pada power bank Remax FCP13. Sebelumnya saya informasikan dahulu. Mungkin beberapa video setelah ini ketika proses tes game ada yang saya potong ataupun saya bisukan suaranya, mohon maaf, takut ada masalah dengan sistem YouTube ya. Oke, sekarang coba saya nyalakan power banknya untuk fitur game. Tinggal menekan ini ya, on ini. Ditekan sambil ditahan sampai 3 detik. Lihat ini saya nyalakan 1, 2, 3, 4. Nah, sudah nyala. Dia seperti ini struktur menu awalnya. Nah, ini catatan, belum saya kasih micro SD atau memory card sebagai tambahan game. Nah, oke. Sekarang kalau mau mengaktifkan ke bahasa Inggris tinggal kita geser. Lihat ini. Kemudian kita untuk memilih kita tekan start. Nah, seperti ini. Nah ya, kemudian tinggal kita pilih mau pilih game yang mana ya, seperti ini. Misalnya mau memilih game ini, tinggal kita klik start. Nah ya, seperti ini. Nah, tinggal kita klik start mungkin. Nah, lihat ini. Oke, start. Nah, oke, mungkin. Nah, seperti ini. Nah, kita tunggu sebentar, mungkin masih loading. Nah, tinggal tekan-tekan saja ya. Nah, oke. Nah, ini gamenya. Nah, tinggal kita main saja. Nah, lihat ini. Nah, loh, enak ya permainannya, cukup bagus. Loh, seperti ini. Loh ya, enak permain gamenya. Bagus, enak. Nah, mungkin ini sudah lihat. Nah, seperti ini permainan gamenya, asik ya. Jadi bisa digunakan sebagai fitur power bank dan game. Kalau mau kembali tinggal kita start ini. Nah ya, kemudian misalnya maksud saya kalau mau kembali ke fitur pilihan game tinggal kita pilih reset. Nah ya, seperti ini. Mungkin mau milih yang lain misalnya ini ya, tinggal kita masuk lagi. Nah ya, lihat ini masih loading, kita tunggu sebentar. Nah ya, nah seperti ini. Mudah kok cara mainnya. Nah, lihat ini. Nah, lihat ini cara bermainnya, lihat ini. Nah ya, cukup bagus, asik. Nah, lihat ini. Lihat. Nah, enak, lihat. Nah, lihat ini. Nah, seperti ini cara mainnya. Ya, lihat. Nah, iya, ya, seperti ini ya. Cukup ya. Fungsi gamenya berfungsi dengan baik. Ini saya pause, kemudian saya kembali ke sistem. Nah, kalau mau kembali tinggal kita reset seperti ini ya. Nah, oke. Kemudian saya tinggal kalau mematikan tinggal ini ditekan lagi sampai off. Lihat ini, saya tekan sambil ditahan ya untuk mematikan. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang saya lupa tadi. Sebentar, saya nyalakan dahulu ya. Saya mau mencoba fitur memory card ini. Nah, lihat ini ya. Sebentar, saya masuk dahulu. Nah, lihat. Ini total gamenya ada 100. Nah, ya, untuk yang terpasang di sistem power bank ada 100. Nah, coba saya matikan ya. Sebentar. Nah, ini. Kemudian saya pasang memory card. Nambah berapa? Karena ini katanya ada sekitar 1000 game gitu ya. Nah, lihat ini ya. Ini memory cardnya. Polosan ya memory cardnya. Oke, sekarang coba saya masukkan ini. Sebentar, saya lihat dahulu ini cara memasukkannya. Nah, lihat ini mulai saya masukkan ya. Ingat, kalau memasukkan memory card harus power bank dalam kondisi mati ya, jangan nyala. Begitu pula ketika mau mencabutnya. Nah, ini sudah saya masukkan. Nah, oke,
Sekarang coba saya nyalakan power banknya. Nah sudah, kemudian coba kita cek ya. Oke, nah lihat ada kontra langsung di halaman atau di power number 1 ya, dia masuk jadi satu gitu ya, antara memory card dengan sistem yang ada di power bank. Lihat mencapai 1000. Nah ya, entah ini yang yang ditampilkan ini yang ada di memory card atau jadi satu gabungan antara power bank dan memory card, saya kurang paham. Nah lihat ini. Nah kalau yang ditampilkan misalnya dari memory card saja benar, ini ada 1000. Nah plus yang ada di power bank 100, jadi totalnya 1100. Atau mungkin ini digabung, jadi kalau digabung ya perkiraan 900 gitu ya, 900 plus 100 yang ada di power bank sama dengan 1000. Saya kurang paham, ini banyak sekali, lihat ini ya, seperti ini. Nah ya, fitur power bank, maksud saya fitur gamenya cukup memuaskan sekali, sesuai dengan harga. Tes ke iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel C to Lightning. Lihat, sudah saya hubungkan, start dari baterai 5%. Kita biarkan ponselnya standby ya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di digital display kabel PD aktif dengan daya tadi 10 watt ya. PD itu sama dengan fast chargingnya aktif, lihat ini. Nah oke, coba kita cek dari sisi yang ada di power bank remake. Lihat ini, indikator petir hijau juga aktif. Start dari ini baterainya tersisa 80%. Lihat ini ya, petir hijaunya aktif. Jadi fast chargingnya aktif ya ke ponsel iPhone ini. Tentunya juga bisa digunakan untuk ke ponsel iPhone seri lainnya, misalnya iPhone X, 11, 12 ataupun lainnya dengan status fast charging aktif. Nah ini kenapa kok dayanya rendah? Ingat, iPhone 8 ini ponsel era tahun 2017, 2018. Jadi daya segini di era tahun itu sudah sangat bagus sekali, intinya fast chargingnya aktif. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptif fast charging 15 watt. Karena ponsel Samsung ini secara adapter charger bawaan menggunakan USB-A. Jadi saya menggunakan kabel rakitan ya, atau menggunakan kabel OTG seperti ini. Dari USB-C to USB-A, karena secara port bawaan yang ada di power bank ini menggunakan USB-C. Silakan pahami, pernah saya melakukan postingan terdahulu tentang maksimalisasi sebuah power bank yang menggunakan port USB-C ke ponsel Samsung adaptif fast charging 15 watt ya. Sudah saya pernah bahas itu tentang maksimalisasi sistem fast chargingnya. Oke, saya hubungkan dahulu. Nah lihat ini, sudah saya hubungkan. Kemudian coba kita cek dari sisi tulisan. Lama ini, sebentar, langsung saya cek dari sini, fast chargingnya aktif. Nah oke ya, itu kalau langsung menggunakan kabel PD secara langsung tanpa menggunakan bantuan OTG seperti ini ya, tidak aktif fast chargingnya. Kalau ke ponsel Samsung adaptif fast charging 15 watt. Oke, sekarang kita lihat dari sisi USB Dr. Cozy yang aktif FCP dengan struktur daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt, status fast charging aktif. Dari sisi hasil ripple, lihat dia mencapai, coba saya pause secara acak ya, mencapai 112 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 quick charging 18 watt saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 7%. Kita tunggu sebentar, aktif ya quick chargingnya. Oke, biarkan ponselnya standby. Coba kita cek dari sisi power bank, indikator fast charging hijau, petirnya juga aktif, bisa dilihat ini. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Cozy, dia yang aktif QC 3.0 dengan struktur daya 6,4 volt kali 2,1 ampere sama dengan 14, sekian watt, status fast charging aktif. Sedangkan hasil ripple-nya dia mencapai, coba saya pause secara acak ya, mencapai 54 mV. Tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 18%, status fast charging aktif, notifikasinya. Sekarang kita lihat dahulu dari sisi yang ada di power bank. Lihat ini, fast charging aktif, petir warna hijau. Oke, kembali ke USB Dr. Cozy. Kita cek yang aktif PD 3.0 dengan struktur daya 8,9 volt kali 0,8 ampere sama dengan 7,1 watt. Tadi pertama kali colok mencapai daya maksimal 17, sekian watt.
Kenapa kok dayanya sekarang turun? Karena ponsel Vivo saya sudah turun performa setelah usia pakai 3 tahun lebih. Wajar ya, tapi secara notifikasi dan fast charging tadi dia aktif. Nah, ini dari sisi hasil Ripple ke ponsel Vivo 18 Watt mencapai, saya pause secara acak coba. Nah, sebentar, nah lihat ini mencapai 47 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 Watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD dari brand Vivant. Lihat ini sudah saya hubungkan. Nah, start dari baterai 18% yang aktif fast charging. Ini menggunakan PD ya. Oke, biarkan ponselnya standby. Coba kita cek dari sisi yang ada di power bank. Indikator fast chargingnya belum aktif, masih di 58%. Lihat ini. Nah, oke, kita cek dari sisi yang ada di USB Total Cosi yang aktif PD 3.0 dengan seteru daya 4,7 volt kali 2,7 ampere sama dengan 13, sekian watt. Nah, sudah sesuai fast charging, notifikasinya seteru dayanya 13 watt. Nah, ini tapi kalau Oppo Reno 3 itu ampernya yang dibesarkan, voltnya 5 volt. Lihat ini. Ini masuk dalam kategori 5 volt ya. Nah, lihat. Tapi ampernya sangat besar, 2,7 ampere sama dengan 13,3 watt. Nah, ya, jadi secara watt ini mencapai 13 watt fast charging Oppo yang aktif ya, fast charging 18 watt. Nah, mungkin saja coba kita cek dari sisi power bank ini, dia membacanya itu kenapa kok petirnya tidak aktif? Karena dia jalan di 5 volt. Sehingga si power bank ini menganggap fast chargingnya tidak aktif, sekali lagi karena voltasenya di 5 volt. Tes ke tablet Huawei MatePad Supercharger protokol 22,5 Watt saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 9%. Supercharging aktif ada desimalnya. Petir double. Oke, biarkan tabletnya standby ya. Kita cek dari sisi yang ada di power bank, fast charging petir hijau aktif. Kembali ke USB Dr. Cosi, lihat ini. Status PD 3.0 yang aktif. Lihat dayanya masih naik. Nah, lihat ini. Dengan seluruh daya 8,4 volt kali 2,3 ampere sama dengan 19,8 watt ya maksimalnya. Wah, cukup tinggi sekali. Daya maksimal power banknya kan PD 20 watt mencapai 19,6 watt, status super fast charging atau super charging aktif. Ini hasil Ripple ke Huawei MatePad. Coba saya pause secara acak. Dia nilainya mencapai 33 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 3%, petir double aktif, super fast charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di power bank. Lihat petir hijau aktif ya, lihat ini. Nah, oke, power bank menunjukkan fast chargingnya aktif. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cosi, PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,5 volt kali 1,9 ampere sama dengan tadi mencapai 17,2 watt ya. Sekarang stabil di 16 watt. Nah, ini sudah rasional, dia super fast charging aktif karena dayanya di atas 15 watt. Area super fast charging itu dayanya di atas 15 watt sampai maksimalnya 25 watt. Nah ya, jadi cukup mantap sekali performa power bank Remek ini, support super fast charging Samsung 25 watt, real mencapai 16, sekian watt. Hasil Ripple ke ponsel Samsung 25 watt, coba saya pause secara acak ya, dia mencapai 44 mV. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 Supercharger 33 watt saya hubungkan lewat jalur PD. Start dari baterai 11%, tidak ada desimalnya ya karena lewat jalur PD. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank. Lihat ini, indikator petir hijau aktif. Kembali ke USB Dr. Cosi. Yang aktif namanya protokol isi daya cepat DC dengan seluruh daya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 14-13 watt. Nah, ini setara dengan Infinix fast charging 18 watt ya. Oke, sekarang kita masuk ke menu Ripple. Nah, ini ya Ripple. Nah, kalau dilihat dari sisi Ripple mencapai 40 mV. Tes ke Realme 9i yang support dari charging 33 watt saya hubungkan lewat kabel PD. Lihat start dari baterai 30%, tidak ada notifikasi dari charging ya. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank.
indikator fast chargingnya diaktif, petir hijaunya mati. Oke, sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy yang aktif DC dengan struktur daya 4,9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,6 watt. Nah, ini standar chargingnya Realme lah ya, kira-kira 10 watt. Oke, sekarang kita masuk ke Ripple power bank. Nah, ini nilainya cuma 17 mW. Nah, perkiraan kalau tidak fast charging ya pasti menghasilkan nilai Ripple yang rendah. Kira-kira seperti itu. Tes ke ponsel Realme 9i yang support direct charging 33 watt dengan menggunakan kabel sakti I2C. Lihat start dari baterai 31%, desimalnya aktif atau direct chargingnya aktif. Nah ya, ada perubahan notifikasi ketika dibandingkan dengan menggunakan kabel PD yang tidak sakti. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank pun juga petir hijaunya aktif. Kembali ke USB Dr. Cozy yang aktif DC dengan struktur daya 8,8 volt kali 2 ampere sama dengan 18 watt, sekian. Nah, ketika tidak menggunakan kabel sakti mencapai sekitar di bawah 10 watt. Menggunakan kabel sakti mencapai 18 watt. Ada peningkatan daya sekitar 8 sampai 10 watt. Cukup powerful sekali ya dengan menggunakan kabel sakti, optimal dengan menggunakan power bank Remake. Oke, coba saya masuk ke Ripple. Seperti apa hasilnya? Nah, ini Ripple ketika menggunakan kabel sakti pada ponsel Realme 9i direct charging 33 watt menghasilkan nilai 43 mW. Tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 34%, tidak ada desimalnya ya karena lewat jalur PD. Biarkan ponselnya standby. Kita cek yang ada di power bank, petir hijaunya aktif atau fast chargingnya aktif. Kembali ke USB Dr. Cozy yang aktif PPS dengan struktur daya 8,3 volt kali 1,5 ampere sama dengan 12, sekian watt. Oke, sekarang kita masuk ke menu Ripple. Nah, ini hasil Ripple-nya mencapai 28 mW. Tes ke ponsel Oppo A3X SuperVOOC 45 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD. Lihat start dari baterai 7%, tidak ada indikator SuperVOOC ya, lewat jalur kabel PD reguler. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, petir hijau aktif atau fast chargingnya aktif. Kembali ke USB Dr. Cozy yang aktif PD 3.0 dengan struktur daya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,5 watt. Status yang aktif fast charging bisa dilihat di sini ada tulisannya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini Ripple nilainya mencapai 46 mW. Tes ke ponsel Oppo A3X SuperVOOC 45 watt dengan menggunakan kabel PD yang sakti. Oke, lihat ini sudah saya hubungkan. Lihat, SuperVOOC aktif 45 watt, ada desimalnya, start dari baterai 8% dengan menggunakan power bank plus kabel sakti. Oke, kita cek dari sisi notifikasi yang ada di power bank. Lihat ini, petir hijaunya aktif. Oke, kita kembali ke USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 8,4 volt kali 2 ampere sama dengan 17, sekian watt. Nah, kalau kita baca dari sisi tulisan ultra fast charging yang aktif. Nah, kalau menggunakan kabel tidak sakti tadi fast charging yang aktif. Oke, sekarang kita masuk ke menu Ripple. Nah, ini hasil Ripple-nya, dia mencapai 88 mW. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 support super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Lihat, sudah saya hubungkan start dari baterai 39% yang aktif fast charging tulisannya. Oke, kita cek dari sisi yang ada di power bank. Petir hijau aktif ya fast chargingnya. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy yang aktif PPS dengan struktur daya 8,4 volt kali 1,9 ampere sama dengan 16, sekian watt. Nah, kalau kita main berdasarkan struktur daya, dia dayanya di atas 15 watt. Otomatis kalau menurut saya masuk dalam kategori super fast charging Samsung 25 watt. Tapi tadi saya tes ke Samsung Galaxy A05 ya, super fast charging aktif, tapi dari sisi device Samsung Galaxy A36 beda lagi ceritanya. Nah ya, kalau main struktur daya sekali lagi, menurut saya super fast charging Samsung 20 watt yang aktif. Kalau main notifikasi di sini
fast charging yang aktif. Oke, sekarang kita cek dari sisi yang ada di Ripple. Nah, lihat ini Ripple. Dia mencapai 24 MV atau 22 MV, naik turun lah ya di area 20. Ini hasil Ripple-nya. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 Watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD. Lihat start dari baterai 15%, quick charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau aktif atau fast charging aktif. Kembali ke USB Dr. Koshi yang aktif PPS dengan struktur daya 8,1 volt kali 2 ampere sama dengan 16,8 watt. Oke. Sekarang kita masuk ke menu Ripple. Nah, ini hasil Ripple-nya mencapai 30. Nah, lihat, coba saya pause aja ya. Mencapai 39 MV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 Watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti I2C. Lihat, sudah saya hubungkan start dari baterai 15%. Ternyata tidak bisa di Xiaomi turbo charging ya. Tetap notifikasinya di quick charging. Oke. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank, fast charging yang aktif, petir hijau nyala. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi PPS yang aktif dengan struktur daya 8,1 volt kali 2 ampere sama dengan 16,8 watt. PPS yang aktif. Oke, masuk ke menu Ripple, menghasilkan nilai Ripple 38, ya lihat ini ya, 38 MV. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 Watt saya hubungkan lewat kabel PD. Lihat start dari baterai 7%. Masih di standar charging, mode ponsel mati. Oke, lihat ini struktur dayanya DC yang aktif dengan struktur daya 4,9 volt. Nah, lihat dia mengalami restart berubah menjadi PD 3.0, struktur dayanya masih 4,9 volt. Nah, kali 1,8 ampere sama dengan 8,7 watt. Nah, kita tunggu sebentar, biasanya ini masih loading menuju titik daya maksimal atau fast charging. Nah, lihat berubah menjadi PPS, kemudian naik ke voltase 8 volt kali 1,8 ampere sama dengan 14,6 watt. Nah, ini baru menurut saya fast chargingnya atau fast chargingnya aktif. Coba saya nyalakan. Nah, fast chargingnya aktif. Nah, kalau ke ponsel Vivo flash charging aktif tidak tentu sampai ke 80 watt, tidak menentu lah ya, karena dia tidak bisa membedakan mana flash charging 80 watt, 44 watt ataupun 33 watt ataupun 18 watt. Intinya flash chargingnya aktif. Lihat ini struktur dayanya, dia mencapai 14, sekian watt. Sekarang coba kita cek dari sisi Ripple, dia mencapai 17 MV atau 19 MV. Coba saya pause secara acak, mencapai 19. Nah, sekarang kembali ke sini, coba saya nyalakan ponselnya, apakah ada desimalnya atau tidak. Nah, lihat ini ya, sudah nyala ponselnya, start dari baterai 8%, flash chargingnya aktif, tapi sepertinya tidak ada desimalnya. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 Watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Nah, ini pertama saya hubungkan dengan mode ponsel mati dahulu ya. Biasanya Vivo memang seperti itu, saya kalau melakukan pengetesan agar tercapai sebuah hasil tes yang maksimal. Nah, lihat ini masih loading, kita tunggu sebentar. Nah, kita tunggu. Nah, flash chargingnya langsung aktif. Ketika tadi menggunakan kabel biasa PD, flash chargingnya loading dahulu. Oke, sekarang kita tunggu. Lihat ini, tapi voltasenya masih 4 volt. Lihat dia mengalami perubahan struktur daya PD 3.0, tapi masih di area 5 volt, belum maksimal. Oke, kita tunggu sebentar sampai terjadi perubahan struktur daya. Nah, lihat mulai naik ke 7,5, 7,7, 7,9 PD 3.0 yang aktif. Nah, lihat ini 8 volt kali 2 ampere sama dengan 16,5 watt. Nah, ya oke, kita nyalakan. Nah, flash charging aktif. Coba kita cek dari sisi power bank juga, petir hijaunya aktif. Sekarang coba saya nyalakan ya, apakah desimalnya keluar atau tidak. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat nih, flash charging aktif 9%, ada desimalnya. Jadi ada bedanya ya dibandingkan dengan menggunakan kabel yang biasa versus kabel sakti. Kalau biasa PD-nya flash charging aktif tapi tidak ada desimalnya. Tapi kalau menggunakan kabel sakti, flash chargingnya aktif plus ada desimalnya. Kemudian coba kita masuk ke menu Ripple.
Nah, ini hasil ripple-nya mencapai 27, 23, coba saya pause secara acak, mencapai 25 MV, lebih rendah ya. Ya, hasilnya lumayan rendah, bukan lebih rendah, lihat ini. Nah, ya cukup bagus sekali ke Vivo, flash charging aktif dan ada desimalnya dengan nilai ripple yang lumayan rendah. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Saya hubungkan lewat kabel PD. Nah, lihat ini ya, sudah saya nyalakan atau saya hubungkan fast charging yang aktif, start dari baterai 7%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, petir hijaunya aktif. Oke, kembali ke USB Dr. Cozy yang aktif VPS dengan seluruh daya 7,7 volt kali 1,4 ampere sama dengan 11 watt, 11, sekian watt. Nah, sekarang coba masuk ke ripple. Nah, ini nilai ripple-nya dia mencapai, coba saya pause secara acak ya, mencapai 19 MV. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 secara adapter charger bawaan. Ini menggunakan adapter charger Samsung Superfast Charging 2.0 45 watt. Nah, ini coba saya menggunakan power bank Remake ini yang secara voltase tadi berdasarkan tes fast charging atau protokol istirahat cepat, dia support 12 volt ya. Oke, saya hubungkan dahulu. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan ke laptopnya. Kita cek dari sisi indikator power bank, petir hijau aktif bisa dilihat di sini. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan voltase 12 volt. Sudah sesuai. Tadi juga dia support 12 volt menggunakan USB Dr. Finissi, cek protokol istirahat cepat dengan seluruh daya 1,6 ampere sama dengan 19,3. Cukup maksimal sekali lah, sekali lagi ya. Ini support PD 20 watt mencapai 19,3. Cukup maksimal sekali outputnya, lihat ini. Nah, ya cukup stabil juga. Jadi bisa digunakan untuk charging ke laptop yang menggunakan sistem PD 45 watt ya. Oke, coba kita cek dari sisi ripple-nya. Nah, lihat ini. Ripple-nya dia mencapai, coba saya pause secara acak ya. Nah, sebentar. Nah, ini dia mencapai 57 MV. Tes ke laptop Advance Soulmate X. Nah, ini menggunakan dual system port. Ini Windows 11 ya. Kalau Windows 11 itu lebih ke patokannya voltase. Tadi kalau ke Samsung Chromebook 4 patokannya PD 40 watt. Oke. Yang sebelah sini port USB-C sebelah sini ini supportnya 12 volt dikali 3 ampere sama dengan 36 watt. Nah, yang sebelah sini namanya Type C full fungsi. Supportnya atau mintanya dia 20 volt. Nah, ya, karena power bank ini supportnya 12 volt, maka akan saya hubungkan ke sini yang Type C charging, saya hubungkan dahulu. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Coba kita cek dari sisi power bank dahulu, indikator petir hijau aktif. Oke, kita cek dari sisi voltase, lihat ini. Dia support 11,9 volt, kadang tidak 12 volt bulat ya. Nah, ini sudah masuk dalam kategori dia mendukung 12 volt dan ngangkat dikali 1,2 ampere sama dengan 15,3 watt, statusnya PD 3.0 yang aktif. Kenapa kok laptopnya dayanya rendah? Karena dia mode mati. Kalau digunakan pada kondisi mode hidup biasanya mencapai pada daya di atas 20 watt. Nah ya, jadi sekali lagi ini support untuk charging ke laptop yang voltasenya 12 volt. Nah, ini coba saya pindah ke Type C full fungsi yang membutuhkan voltase 20 volt. Nah, lihat. Dia langsung drop menuju 5 volt. Lihat nih, 5 volt kali 0,03 ampere sama dengan 0,1 watt. Nah, ini contoh ketika dia tidak support untuk charging ke laptop, langsung drop di bawah daya 1 watt. Tes speed recharging power bank Remake. Kita lihat dahulu persentase baterai yang ada di Remake ini, lihat tersisa daya 0%. Nah, ini sudah saya hubungkan. Kita cek dari sisi baterai yang ada di power bank. Nah, seperti ini ya. Ini petir hijau aktif, start dari 0%. Coba kita cek dari sisi struktur daya. Nah, lihat ini, dia yang aktif PD 3.0 12 volt kali 1,5 ampere sama dengan 19 watt. Ini lewat jalur USB-C. Nah ya, jadi inputnya segini dia, maksimal sekali. Nah, sekarang timernya saya nyalakan sekarang untuk mengetahui speed chargingnya dari persentase baterai 0% hingga 100% terisi berapa persen. Coba, tapi ini USB Dr. Cozy-nya saya cabut. Nah ya, seperti ini. Nah, tetap
0% ya, baterainya aktif. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Coba kita cek dari sisi stop kontak mencapai 23 watt. Selanjutnya saya kontrol dayanya lewat stop kontak ya, bukan lewat USB dot definisi. 30 menit telah berlalu, kita cek power banknya. Sebentar, lihat ini terisi 99%. Maksud saya 19% ya. Status fast charging baterainya masih aktif. Oke, sekarang kita cek dari sisi daya yang ada di stop kontak. Tersisa daya 16 watt. Nah, oke. Sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Ini saya menggunakan adapter charger GaN 70 watt Vention. Mencapai 44. Hangat normal ya. Lihat ini. Nah, 45. Hangat normal. Coba kita cek dari sisi temperatur power banknya. Dalam kategori masih hangat normal ya. 50. Hangat normal. Di bawah 50 derajat Celcius. Lihat ini saya jalankan. Nah, ini coba mungkin ini temperatur tinggi di sini. Nah, lihat. 50. Masih hangat, belum panas menyengat menurut saya. Coba saya pegang. Iya. Hangat belum panas menyengat. Agak panas sedikit tapi belum menyengat. Nah ya, oke. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 3 jam lebih 18 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi power banknya. Nah, lihat ini ya, sudah terisi full 100% dalam waktu 3 jam lebih 18 menit. Tes speed charging dan real capacity power bank Remake FCP13. Sebelumnya kita cek dahulu dari sisi baterai power bank. Nah, lihat ini ya, sudah saya isi 100%. Kemudian kita cek dahulu dari sisi sistem yang ada di ponsel Samsung. Nah, lihat ini. Sebentar kita cek sistem baterainya. Nanti akan saya tes kondisi baterai 1%, di mAh kan 50 mAh. Tingkat kesehatan baterai good, baterai tipe Li-ion, kapasitas maksimalnya ini 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Baterai double aktif super fast charging start dari baterai 1%. Timernya saya nyalakan sekarang untuk mengetahui speed chargingnya ya. Kemudian kita cek dari sisi power bank. Nah, lihat ini petir hijau aktif atau fast chargingnya aktif. Selanjutnya kita tunggu kalau saya ke ponsel Samsung sekitar terisi 90% ya. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 30 menit telah berlalu. Kita cek ponselnya. Nah, sebentar saya nyalakan dahulu ini. Nah, menggunakan aplikasi saja. Dalam waktu 31 menit mengisi 52%. Nah, ini sebuah speed charging kelasnya kelas super ya. Kalau kelas fast charging Samsung itu dalam waktu 30 menit baterai 5000 mAh di bawah 50%. Oke, sekarang kita cek dari sisi indikator fast charging yang ada di power bank. Oh, dia sudah mati. Nah, lihat ini tidak hijau petirnya ya. Tadi pertama kali colok on petirnya. Oke, tidak ada masalah. Mungkin ya penyesuaian mode lah ya. Oke, sekarang kita cek dari sisi ponsel temperaturnya. Nah, lihat ini temperatur ponsel aman, cuma di 35 derajat Celcius. Nah ya, aman. Sekarang coba kita cek temperatur dari sisi power banknya. Lumayan agak panas di 45 ya. Tadi paling panas, lihat ini. Nah, 45 derajat Celcius. Nah, lihat ini. Nah, biasanya kalau power bank itu dalam waktu 50% dia mati dengan sendirinya. Kadang dia temperaturnya terlalu panas sehingga mode fast chargingnya off, atau kadang dalam waktu 50% dayanya merendah sehingga dianggap tidak support fast charging ya. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging atau 90% ya terisi, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 1 jam lebih 13 menit telah berlalu. Kita cek ponselnya. Nah, sebentar saya menggunakan aplikasi biar terlihat lebih jelas. Nah, terisi 95% ya. Dalam waktu 1 jam 13 menit. Kita cek dari sisi, saya cabut dahulu power banknya. Kita cek dari sisi power bank, tersisa daya 49%. Tes real capacity dan speed charging tahap kedua ke ponsel Realme ini dari charging 33 watt ya. Pertama coba kita cek dahulu dari sisi sistem baterai yang ada di ponselnya. Lihat ini ya. Kita tunggu sebentar. Nanti start dari baterai 1%, di mAh kan 50 mAh. Tingkat kesehatan baterai good, sel jenis Li-ion, kapasitas maksimal 5000 mAh. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 1% dari charging aktif, ada desimalnya ya. Oke.
Sekarang timernya saya nyalakan. Kita lihat dari sisi yang ada di power bank, indikator fast charging aktif. Selanjutnya kita tunggu sampai baterai yang ada di power bank ini habis, mampu mengisi beberapa persen ke ponsel Realme. 41 menit telah berlalu. Kita cek ini power banknya. Digital display-nya sudah mati. Nah ya, mungkin baterainya sudah habis. Saya cabut dahulu ini. Nah seperti ini. Coba kita cek power banknya. Nah sudah 0% ya, baterainya sudah habis. Sekarang coba kita cek dari sisi ponselnya, mampu terisi berapa persen. Ini saya stop dahulu. Nah seperti ini. Nah, menggunakan aplikasi saja. Nah lihat ini ya, terisi 67%. Untuk pengisian terakhir membutuhkan waktu 41 menit. Secara mAh terisi 3350 mAh. Analisis real capacity power bank Remake gaming console atau SCP-13 ini berdasarkan klaim perusahaan dari kapasitas 10.000 mAh, bisa dilihat di sini. Kemudian kita lihat real capacity dari sisi perusahaan mengklaim dia mencapai, lihat ini ya, 5.800 mAh. Nah itu rated capacity atau real capacity, pabrikan mengklaim seperti itu. Oke, tadi berdasarkan tes pertama ke ponsel Samsung ini secara mAh mampu mengisi 4750 mAh atau 95%. Oke, kemudian yang terakhir ke ponsel Realme secara mAh mampu mengisi 3350 mAh. Coba saya total menggunakan kalkulator ya, biar lebih jelas informasinya. Tadi 4750 ke ponsel Samsung ditambah 3350. Nah ini real capacity dari powerbank Remake berdasarkan tes menunjukkan mencapai 8100 mAh atau anggap 8000 mAh. Cukup bagus sekali. Berdasarkan klaim 5800, berdasarkan tes real mencapai hingga 8000 mAh, di atas dari klaim pabrikan. Baik, jadi kesimpulannya powerbank Remake SCP-13 yang memiliki dual fitur ya. Pertama, sebagai fungsi powerbank. Kedua, yang sangat unik ini dan beda, sebagai fungsi game konsol. Nah, terdapat 100 game yang ada di powerbank ini. Kemudian dalam paket pembelian juga kita dikasih memory card yang di dalamnya terdapat 1000 game. Kurang puas apalagi coba untuk memainkan gamenya. Oke, kita berbicara secara fungsi powerbank. Dari sisi kemampuan fast charging tidak ada masalah ya. 100% support fast charging. Saya tes tadi mulai dari ponsel fast charging sekitar 15 watt ke iPhone ataupun Samsung 15 watt hingga ke ponsel Infinix yang dayanya 100 watt, tidak ada masalah. Support ada yang fast charging, ada yang super fast charging, ada yang flash charging, ada yang super hook ataupun dark charging. Sudah lebih dari cukup mengenai kemampuan fast charging. Lalu dari sisi kemampuan speed recharging powerbank ini juga cukup cepat sekali ya. Tadi saya tes menggunakan adapter charger Vanson GaN 70 watt dari persentase baterai low bed atau 0% hingga terisi full 100%, membutuhkan waktu 3 jam 18 menit. Menurut saya itu sudah lebih dari cukup. Untuk kapasitas 10.000 mAh membutuhkan waktu 3 jam lebih 18 menit full charging. Lalu dari sisi speed charging untuk charging ke ponsel juga lumayan cukup. Tadi saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 ini super fast charging, maksud saya Galaxy A05 ya, super fast charging Samsung 20 watt, kapasitas baterai 5000 mAh. Dari persentase baterai low bed hingga terisi penuh, maksud saya hingga terisi tadi 95% ya, membutuhkan waktu 1 jam 13 menit. Nah itu menurut saya kelasnya sudah kelas super. Nah kalau ke ponsel Samsung misalnya adaptive fast charging 15 watt biasanya membutuhkan waktu di atas 2 jam. Nah ya, jadi powerbank ini walaupun support PD 20 watt tapi memiliki rasa atau speed charging kelasnya kelas super. Lalu dari sisi real capacity juga cukup bagus sekali. Berdasarkan klaim perusahaan, dia realnya mencapai 5800 mAh, tapi saya tes bisa mencapai sekitar 8000 mAh. Tadi ke ponsel Samsung terisi 95%, kemudian ke ponsel Realme terisi sekitar tadi 60%-an. Kalau di mAh kan totalnya mencapai kurang lebih di 8000 mAh. Lalu dari sisi fungsi lain seperti tadi saya tes untuk charging ke laptop juga bisa ya. Ke laptop yang voltasenya 12 volt dia juga ngangkat tadi, atau ke ponsel maksud saya ke laptop yang PD 40 watt dia juga bisa. Jadi secara keseluruhan performa powerbank ini sudah cukup bagus sekali ya. Support 100% fast charging atau sebagian super fast charging juga
support ke laptop dilengkapi dengan fitur gaming konsol yang terdapat 100 game di powerbank ini ataupun 1000 game yang ada di memory card dalam paket pembelian. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes powerbank Remake FCP13 gaming konsol ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli powerbank Remake gaming konsol ini, link pembelian ada di deskripsi ataupun alat tes lainnya. Saya Didin undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.